Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat sore, berjumpa lagi dengan saya Gumil Agung dan Bunda Tika Samsia. Ini baru pulang kerja ya, biar perjalanannya bermanfaat. Jadi kita gunakan perjalanan ini sambil sharing-sharing. Kebetulan Bunda baru aja jadi moderator kajian Magnet Rezeki, teman-teman sekalian. Nah, yang belum tahu magnet rezeki atau yang udah tahu tapi apa yang ilmu apa yang didapatkan oleh Bunda di kajian sore ini, kita kita sama-sama dengarkan ya. Bunda kita minta waktunya, minta ilmunya yang tadi didapatkan di kajian magnet rezeki. Oke teman-teman sekalian, tanpa lama-lama lagi kita panggilkan, ini dia Bunda Tika Samsia. Gak usah gitu juga. Soalnya Bunda kalau bikin konten kan suka diem gitu. Nah, gimana Bun? Sharing-sharingnya? Ya, betul ya tadi. Pertama, magnet mungkin ada yang nggak tahu, ada yang belum paham gitu ya. Karena circle-nya mungkin berbeda gitu kan. Mungkin ada yang belum tahu apa sih magnet rezeki gitu. Mau jelasin dulu apa tuh magnet rezeki. Nah, ya setaunya Bunda aja. Iya kan? Ya kan intinya sih magnet rezeki itu adalah sebuah komunitas ya. Yang dicetuskan oleh Ustadz Nasrullah ya. Ustadz Nasrullah ini, dan intinya gitu ya, isi daripada magnet rezeki itu adalah sebuah ilmu yang kita bisa menemukan bagaimana caranya atau pola untuk menarik keajaiban Allah. Nah itu tuh. Jadi gimana sih trik-triknya, tips-tipsnya biar kita ngerasain dan ngedapetin keajaiban dari Allah. Karena keajaiban itu kan hanya akan datang sama orang-orang yang percaya. Yang walaupun sebetulnya dari kita itu dengan adanya kita aja itu udah keajaiban gitu. Tapi terkadang kita suka menyepelekan, meremehkan hal-hal kecil yang kita dapatkan setiap harinya. Padahal dengan kita bernafas, dengan kita bisa menghirup udara segar setiap hari, itu juga sudah menjadi sebuah keajaiban. Tapi kita banyak yang gak sadar. Dan teman-teman, alhamdulillah hari ini tema kajian sore barusan itu mengenai jendela buram. Ya mungkin kalau yang pernah ikutan kajiannya atau THMR-nya atau TOMR gitu ya, pernah mendengar kata-kata ini. Jendela THMR, TOMR itu apa maksudnya? THMR itu training hybrid magnet rezeki. Kalau TOMR ada training offline, ada training online magnet rezeki. Jadi kita ada kajian umumnya, ada SHMR-nya juga, seminar hybrid. Kalau sekarang ada TMR-nya juga gitu. Jadi kalau yang mungkin belum kenal dengan magnet rezeki, bisa diawali dengan ikut kajian-kajiannya juga gitu. Karena alhamdulillah di Sukabumi ini kita ada kajian sebulan sekali ya, insya Allah rutin gitu, setiap pekan ke satu atau kedua magnet rezeki ini. Jadi gimana sih gitu cara kita ngedeketin Allah gitu ya. Nah, sebetulnya mah kita udah tahu gitu ya gimana caranya, tapi kadang kita nggak tahu triknya, kita nggak tahu polanya, kita nggak tahu strateginya gitu ya. Dan rata-rata kendalanya itu ya itu kitanya nggak tahu polanya. Alhamdulillah di magnet rezeki ini kita tuh dibuat mudah untuk bisa bagaimana caranya biar kita bisa dapat dan ngerasain keajaiban dari Allah. Baik, kembali ke jendela buram tadi ya. Oke. Nah, apa tuh maksudnya jendela buram? Jendela buram ini kan kalau jendela yang buram. Jendela yang buram, betul sih gitu, memang betul jendela yang buram. Ini juga kan buram nih. Ini juga buram ya. Ya kalau dari luar gak kelihatan. Jadi memang itu sih ya perumpamaan gitu ya. Ibaratnya kalau kita lagi jalan gitu ya, biar kayak kita nih, kita di mobil kebetulan kondisinya lagi hujan gitu ya. Macet gitu. Macet pula gitu ya. Lagi hujan, kondisi di mobil lagi hujan. Kemudian ada embun ya, bukan embun, apa? Embun ya, berembun ya kalau di luar itu. Kalau biasanya kan kalau lagi hujan suka ada embun di luar ya. Kita kondisi di mobil
kemudian hujan, berembun pula gitu ya. Kemudian kita lagi nyari jalan nih, kemana ya jalan gitu. Ini gelap juga nih karena gelap mau juga, gitu ya. silau juga banyak lampu dari sana. Jalannya kemana ya gitu, kita nggak tahu jalannya gitu, kita nggak tahu jalannya. Padahal apa? Kita tuh nungguin jalan, diem aja nungguin jalan, mobilnya nggak dinyalain, gitu ya. Mesinnya nggak dinyalain, kemudian jalan juga kita tadi duduk aja nungguin hujan reda, nungguin embunnya nggak ada, biar tahu jalannya kemana gitu, biar tahu arah jalannya. Kita nggak tahu gitu gimana caranya gitu. Padahal kan kalau yang sudah tahu caranya, kira-kira apa kalau kita nemuin hambatan, hujan, embun gitu ya, gelap, yang kita harus lakukan itu apa dengan adanya mobil? Pertama nyalain mesin. Ya. Kemudian yang kedua ya kendarain mobilnya, nyalain lampunya. Nyalain lampunya, betul. Yang keempat, kalau kacanya buram, dobrak aja kacanya. Sweeper. Ya ada Ya sweeper kan ya? Kan ceritanya kacanya buram. Tapi kalau buram hujan, kan kalau kena sweeper kan salah satunya itu. Gitu. Kalau buram karena hujan memang pakai sweeper bisa. Iya. Tapi kalau buramnya memang udah bawaan karena udah lama dan itu lain cerita ya. Ini memang ibaratnya hujan gitu kondisinya. Maka yang harus kita lakukan adalah nyalain sweeper. Kita jalan nggak? Pasti akan jalan. Kalau udah nyalain sweepernya, nyalain mesinnya, nyalain lampunya gitu ya. Kita pasti akan jalan. Okay. Nah, yang sering kita lakukan itu kita malah nunggu ya. Nungguin aja gitu ya, nunggu. Betul. Nunggu ada jalannya, nunggu hujannya reda, nunggu embunnya hilang gitu ya, nunggu mobilnya ada yang pindahin atau gimana gitu ya jalannya. Padahal so simple gitu ya, jalannya udah ada gitu, jalan depannya udah ada jalannya, ada yang lurus, belok kanan, belok kiri. Sekarang arahnya juga sudah ada kan gitu, ada petunjuk arahnya juga. Jadi simple. Nah, kita kadang malah nunggu yang kita sendiri suka lelah gitu ya, kadang cemas, khawatir gitu, ini gimana ini hujan, ini gimana ini gitu ya. Nah, padahal kalau kita nikmatin, kalau kita jalani, kalau kita tahu gimana caranya menghadapi hujan itu gitu ya, kondisi di mobil, tinggal nyalain sweepernya, maka jalan akan kelihatan semuanya gitu. Nah, ibaratnya itu ya, kenapa ada istilah jendela buram itu dan terinspirasi dari cerita tersebut gitu yang kita, dan dikaitkan dengan persoalan hidup kita ya teman-teman. Di sini pasti kita juga ya kita pasti punya masalah kan. Kamu aja kali. Kayaknya nggak ada deh, kayaknya nggak ada orang yang nggak punya masalah. Banyak semuanya banget, pasti punya masalah. Karena stop masalah dulu Bun. Ini karena mau iya, kita mau ngisi bensin dulu. Jadi kita stop dulu ya. Nanti Okay. setelah ngisi kita ini maklum kita ya. turuti aturan karena berbahaya juga. Harusnya matiin dulu. Oke. Ya, kita lanjut ya. Tadi sudah sampai ke mana? Oh iya, kita punya permasalahan. Oke, lanjut lagi. Setiap kita punya permasalahan ya, karena masalah itu kenyataan yang karena hidup juga masalah. Enggak, itu anugerah. Karena masalah itu adalah kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan. Jadi keinginannya kita ini, aku ingin begini, aku ingin begitu, tapi kenyataannya ini, kenyataannya itu. Nah, yang sering kita lakukan saat ini, gitu ya, yang sering kita coba gitu ya, ketika punya masalah itu, kita ngapain? Ngeluh. Aduh, mana ya? Ya, terus kita sibuk ngapain? Sibuk nyari solusi ya, karena kita ngerasa, wah ini aku punya masalah nih, maka aku harus punya solusi. Ya, kita sibuk nyari solusi, dan apa hasilnya ketika kita sibuk nyari solusi dan ternyata nggak juga kecewa. ada solusinya, kecewa, capek, lelah ya. Betul. Terus juga takut, cemas, khawatir gitu ya. Dan ternyata dengan kita lelah, kecewa itu justru tidak mendatangkan solusi. Dan sebetulnya kita sebagai manusia itu, Allah itu tidak menyuruh kita untuk mencari solusi.
makanya bagaimana cara kita dekat sama Allah itu kita tenangin dulu gitu. Ketika kita punya masalah, tenangin dulu hatinya, karena solusi itu ada dalam hati yang tenang. Allah itu akan kasih solusi pada hati-hati yang tenang, bukan pada hati-hati yang cemas, khawatir, ketakutan ya. Tapi pada hati-hati yang tenang. Dan ketenangan itu akan didapat dengan zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Jadi ketika kita punya masalah, tenang, ada Allah ya. Tenang, ada Allah gitu. Nanti biar Allah yang ngatur skenario-nya untuk menyelesaikan masalah. Dan begitu teman-teman. Dan dari cerita tadi, kita kan nggak berhak nyari jalan ya. Tadi kan hujan gitu. Kita nggak berhak nyari jalan. Kemana jalan? Kita bikin jalan deh yang nggak hujan. Kita bikin jalan deh yang nggak burem gitu ya. Tapi kita cukup sweepernya aja. Nanti ya, Allah. Mungkin kalau Abi boleh bahasain dengan kalimat Abi itu, manusia itu sudah dikasih tools di samping kiri dan kanan kita. Ya, tools untuk apa? Untuk menjalani kehidupan kita. Bener gak sih? Betul. Nah, ketika ujian itu datang sama kita itu sibuk mencari tools yang ada di luar batas kemampuan kita. Jadi yang kita lihat itu tools yang jauh di sana gitu, yang kita sendiri pusing gimana cara nyalain tombol tools yang ada di sana itu. Dan kita tidak sadar bahwa di sekitar kita pun ada toolsnya. Dalam diri kita ini ada toolsnya. Contohnya tadi ya, ketika ada masalah, kemudian ketika di dalam mobil kondisi hujan, kemudian gelap, ketika kita tidak tahu cara mengoperasikan swiper, ketika kita tidak tahu cara menyalakan lampu, dan itu masalah gitu kan. Dan kita sibuk mencari bagaimana caranya kita bisa melalui jalan itu dengan selamat, tapi toolsnya nggak dinyalain, bener gak sih? Gitu kan? Oke, keren ya. Ya, jadi kalimat yang sering kalimat diucapkan di dalam MR itu, wow, keren ya. Ini memang kita harus punya energi positif dulu, kita harus punya energi yang bisa menguatkan kita dulu gitu ya. Kalau dalam MR yang energi berlian, jadi energinya itu yang terpancar, yang memancar gitu, memberikan sinar. Oke teman-teman, itu saja mungkin untuk kita tuh temanya apa sih? Kalau tiap jalan-jalan pasti ada aja yang dibahas ya. Apa ya? Dakwah on the street kali ya. Nah, dakwah di dalam mobil. Ya gitulah ya. Dan untuk teman-teman semua yang yang punya saran atau masukan, kira-kira kita bahas apa nih di dalam mobil, baik itu bahas terkait dengan kelas pranikah misalnya, terkait dengan pernikahan, atau terkait dengan keharmonisan keluarga, membina keluarga, atau tentang parenting, atau tentang self healing gitu kan. Silahkan teman-teman semuanya kasih saran, dan yang diikuti insya Allah kita siapkan voucher belanja, ya gak Bun? Hadiah kuota aja deh kayak itu. Kuota voucher belanja boleh 100.000 ya teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian, ketika teman-teman semuanya suka dengan video-video kita di mobil ini, teman-teman bisa subscribe channelnya Gumilang Agung dan nyalakan loncengnya, karena ke depan insya Allah kita akan membahas hal-hal positif, menarik, hal-hal baru. Tujuannya adalah untuk sama-sama belajar, karena kami sendiri ya belum merasa benar, tapi dengan sharing seperti ini kami pun jadi ikut belajar gitu. Jadi kita saling ingetin aja ya, yang menyampaikan belum tentu yang paling terbaik, yang belum baik, tentu belum tentu yang sudah merasakan juga. Tapi kita saling mengingatkan, kita saling berbagi ya. Betul. Ya, agar kita juga bisa mempraktekannya sama-sama. Mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu, kita sering mendatangi kajian ilmu, nanti kita akan lebih merasa dicas gitu ya, untuk bisa melakukan kebaikan dan lebih baik dengan Amin. Oke teman-teman sekalian, itu saja untuk perjalanan kali ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan ketika ada yang salah, keliru, silakan teman-teman sampaikan. Sarannya ya. Insya Allah kita welcome menerima saran yang membangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.